Obsesi bukanlah cinta, itu adalah kesalahan, korsleting psikologis. Itu adalah siklus setan dalam pikiran manusia, yang memaksa seseorang untuk terpaku pada suatu tujuan sampai mereka memilikinya, atau benar-benar hancur karenanya. Sebagian besar pria menghabiskan seluruh hidup mereka berjuang untuk mendapatkan cinta. Mereka membeli bunga. Mereka memulai percakapan dengan ucapan selamat pagi. Mereka mendengarkan masalah yang tidak menyangkut mereka. Dan mereka memohon remah-remah kasih sayang. Mereka menukar harga diri mereka dengan senyuman sederhana. Dan sebagai imbalannya, mereka mendapatkan zona pertemanan. Mereka tertipu. Mereka ditinggalkan untuk pria yang tidak melakukan semua hal itu. Karena inilah, kenyataan yang dingin dan tidak menyenangkan yang berusaha keras disembunyikan masyarakat dari Anda. Wanita tidak terobsesi dengan pria yang memperlakukan mereka seperti bangsawan. Mereka terobsesi dengan pria yang memperlakukan mereka seperti teka-teki yang tidak dapat dipecahkan. Hari ini, saya tidak akan mengajari Anda bagaimana menjadi pria yang baik. Saya tidak akan mengajari Anda bagaimana mendukungnya. Saya akan memberikan Anda kunci menuju alam bawah sadar seorang wanita. Saya akan menunjukkan cara meretas perangkat lunak emosional yang mengendalikan hasratnya. Kita akan menemukan 7 pemicu psikologis, teknik, jika Anda ingin menyebutnya demikian, yang melewati logikanya dan langsung menarik naluri biologisnya untuk mengejar. Namun sebelum kita melanjutkan, metode ini sangat ampuh. Metode ini bergantung pada psikologi gelap dopamin, penguatan intermiten, dan fragmentasi ego. Setelah Anda mengaktifkan saklar ini, Anda tidak bisa begitu saja mematikannya. Dia tidak hanya akan mencintai Anda, dia akan mendambakan Anda. Dia akan merasa jijik secara fisik karena ketidakhadiran Anda. Jika Anda belum siap menjadi pusat alam semesta seseorang, jika Anda terlalu lemah untuk menahan intensitas seperti itu, tutup video ini sekarang juga. Tonton komedi, kembali tidur. Tetapi jika Anda siap untuk berhenti menguntit dan malah membuat pikirannya menghantui Anda, maka dengarkan baik-baik. Teknik pertama adalah vakum persetujuan. Mari kita mulai dengan kesalahan yang dilakukan 99% pria dalam 5 menit pertama percakapan. Mereka terlalu banyak memberi persetujuan. Anda melihat seorang wanita cantik dan program biologis Anda aktif. Anda merasakan keinginan yang luar biasa untuk membuktikan nilai diri Anda, untuk menunjukkan bahwa Anda baik, sukses, dan lucu. Anda tertawa terlalu keras pada leluconnya. Anda setuju dengan setiap pernyataannya. Anda langsung memuji penampilannya. Anda pikir Anda memikatnya. Pada kenyataannya, Anda justru menghambat daya tariknya. Daya tarik membutuhkan ruang. Ia membutuhkan udara. Ketika Anda mengisi setiap jeda dengan pujian, setiap kekosongan dengan dukungan, Anda tidak memberi ruang baginya untuk memikirkan Anda. Anda tidak memberi ruang bagi kecemasan. Dan tanpa sedikit kecemasan, obsesi tidak dapat ada. Kekosongan persetujuan adalah seni untuk tidak memberikan apapun kepadanya pada saat ia mengharapkan sesuatu. Begini cara kerjanya. Ia menceritakan lelucon. Lelucon itu tidak lucu. Pria yang baik tetap tertawa, karena ia mendambakan persetujuannya. Anda menatapnya, tersenyum, mungkin sedikit menyeringai, tetapi Anda tidak tertawa. Anda membiarkan keheningan berlangsung selama 3 detik. Selama 3 detik itu, otaknya panik. Mengapa dia tidak tertawa? Apakah dia pikir aku bodoh? Apakah dia tidak menyukaiku? Boom, Anda telah menembus jiwanya. Atau dia mengunggah foto di media sosial, jebakan untuk menarik perhatian. Dia mendapatkan 300 suka dan 50 komentar yang menyatakan dia sebagai dewi. Dia berharap Anda bergabung dalam paduan suara. Dia berharap Anda menjadi penggemarnya yang ke-3001. Anda tidak melakukan apapun. Anda menonton ceritanya. Anda tidak menyukainya. Anda tidak berkomentar. Anda tidak bereaksi. Itulah yang disebut kekosongan. Alam membenci kekosongan. Ia berusaha untuk mengisinya. Ketika Anda menciptakan kekosongan emosional, merampas dukungan yang biasa dia terima secara cuma-cuma, dia merasakan dorongan yang luar biasa untuk mendapatkannya. Dia akan mulai berusaha lebih keras. Dia akan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Dia akan berpakaian lebih dramatis saat melihatmu. Dia akan lebih sering memulai kontak fisik. Dia mencoba mengisi kekosongan yang telah kau ciptakan. Kebanyakan pria takut akan keheningan. Mereka berpikir keheningan berarti penolakan. Kenyataan pahitnya adalah keheningan adalah kanvas. Jika kau cukup berani untuk membiarkannya kosong, dia akan melukis obsesinya di atasnya.
Teknik kedua adalah menghancurkan tumpuan. Dalam psikologi, ada konsep yang dikenal sebagai efek halo. Ini terjadi ketika kita berasumsi bahwa karena seseorang cantik, mereka juga cerdas, baik hati, dan menawan. Pria melakukan ini pada wanita sepanjang waktu. Mereka menempatkan mereka di atas tumpuan. Mereka memperlakukan mereka seperti selebriti. Dan tahukah kau bagaimana selebriti memperlakukan penggemar mereka? Dengan ketidakpedulian. Jika kau ingin dia menjadi obsesimu, kau tidak bisa hanya menjadi penggemar, kau harus menjadi kritikus. Aku tidak bermaksud komentar negatif atau penghinaan yang ditujukan padanya. Itu kekanak-kanakan. Itu menunjukkan rasa tidak aman. Aku berbicara tentang ketidakpedulian yang baik hati terhadap egonya. Aku berbicara tentang tidak terkesan oleh kualitas yang dikagumi semua orang. Dia sudah terbiasa dengan pria yang luluh saat dia memasuki ruangan. Dia sudah terbiasa dengan pria yang gagap. Anda harus melihat melampaui kecantikan, bukan hanya melihatnya. Saat Anda berbicara dengannya, jangan memuji mata, bibir, atau bentuk tubuhnya. Belum, itu hal-hal murahan. Sebaliknya, tantang realitasnya. Jika dia bersikap kaku dan dingin, katakan, kau tahu, kau cukup meyakinkan dalam memainkan peran gadis tangguh, tetapi aku bisa melihat bahwa sebenarnya kau sangat sensitif. Jika dia bersikap seperti pusat perhatian pesta, katakan, pasti melelahkan, terus-menerus menghibur semua orang hanya untuk merasa dihargai. Ini disebut menghancurkan tumpuan. Anda mengambil citra yang dia proyeksikan ke dunia, wanita yang sempurna, cantik, dan percaya diri, dan Anda menciptakan sedikit celah di dalamnya. Anda katakan padanya, aku melihat dirimu yang sebenarnya, aku melihat bayangannya. Ini membuat ketagihan. Karena jauh di lubuk hati, tidak ada yang ingin dipuja karena topeng. Mereka sangat ingin dilihat apa adanya. Ketika Anda mengabaikan penampilan luar dan terhubung dengan jiwa, meskipun Anda sedikit kritis, dia mengalami tingkat keintiman yang tidak dia rasakan dengan pria yang membelikannya minuman. Pengagum memuja citra ini. Pria menghancurkannya. Jadilah pria sejati. Teknik ketiga, fluktuasi dopamin. Ini adalah teknik paling berbahaya dalam daftar ini. Ini adalah mekanisme psikologis yang sama yang membuat perjudian menjadi adiktif. Inilah mengapa orang merusak hidup mereka dengan bermain mesin slot. Jika seekor tikus laboratorium menekan tuas dan mendapatkan pelet makanan setiap kali, ia hanya melakukannya ketika lapar. Itu dapat diprediksi, itu membosankan. Tetapi jika seekor tikus menekan tuas dan kadang-kadang mendapatkan makanan, kadang-kadang tidak mendapatkan apa-apa, kadang-kadang hadiah besar, dan kadang-kadang sengatan listrik, tikus itu akan menekan tuas itu sampai mati karena kelelahan. Ini adalah penguatan intermiten. Kebanyakan pria konsisten, mereka dapat diandalkan. Mereka merespons pesan teks dalam waktu 2 menit. Mereka mengucapkan selamat malam setiap malam. Mereka mudah ditebak, dan kemudahan ditebak membunuh gairah. Untuk menciptakan obsesi, Anda harus menjadi seperti mesin slot. Anda harus berosilasi antara kehangatan dan dingin, kehadiran dan ketidakhadiran. Suatu hari, Anda benar-benar terhanyut. Anda membalas pesan teks secara instan. Anda cerdas. Anda menawan. Anda membuat rencana. Anda memberinya suntikan dopamin yang kuat. Dia merasa sangat bahagia. Dia berpikir, ya, dia menyukaiku. Itu saja. Kemudian keesokan harinya, Anda menjauh. Anda membalas 5 jam kemudian. Pesan Anda singkat, tanpa emoji. Anda sibuk. Anda fokus pada tujuan Anda. Otaknya mengalami gejala putus obat. Apa yang terjadi? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah dia sedang bersama orang lain? Dia memeriksa ponselnya. Tidak ada apa-apa. Kecemasan meningkat, kadar kortisol melonjak. Kemudian, tepat ketika dia hampir kehilangan kendali, Anda mengirim pesan, memikirkan Anda. Bam! Lonjakan dopamin 10 kali lebih kuat karena kecemasan sebelumnya. Rasa lega berubah menjadi euforia. Anda baru saja mempersiapkan otaknya untuk mengaitkannya dengan sensasi kimiawi yang tinggi ini. Dia menjadi bergantung bukan pada Anda, tetapi pada siklus kecemasan dan kelegaan yang Anda berikan padanya. Apakah ini manipulatif? Ya. Apakah ini kejam? Mungkin. Tapi apakah ini efektif? Tentu saja. Wanita mengatakan mereka menginginkan pria yang baik dan stabil, tetapi perhatikan siapa yang mereka tangisi. Perhatikan siapa yang mereka obsesi. Mereka terobsesi dengan pria yang tidak dapat mereka pahami. Pria misterius.
Pria yang perhatiannya adalah hadiah, bukan hadiah penghiburan. Teknik keempat, tidak, kekuatan simbolis. Kita hidup di dunia para penjilat. Pria yang sangat menghindari konflik, sangat takut kehilangan wanita, sehingga mereka menyetujui segalanya. Apakah kamu ingin pergi ke restoran ini? Tentu saja. Apakah kamu suka film ini? Ya. Bisakah kamu memegang dompetku? Tentu saja. Setiap kali Anda mengatakan ya, padahal maksud Anda tidak, Anda merobek sebagian dari maskulinitas Anda dan memberikannya padanya, dan dia membenci Anda karenanya. Wanita tidak menghormati pria yang dapat mereka kendalikan. Secara biologis itu tidak mungkin. Jika dia dapat mengendalikan Anda, dia tidak dapat mengandalkan Anda. Jika dia dapat membengkokkan Anda, dunia dapat menghancurkan Anda. Dan dia membutuhkan pria yang tidak dapat dihancurkan. Anda harus belajar mengatakan tidak, bukan dengan marah, bukan dengan defensif, tetapi dengan tenang, dengan keyakinan mutlak. Tidak, saya tidak ingin pergi ke sana. Tidak, saya tidak bisa datang pada hari Jumat. Tidak, saya tidak setuju dengan Anda. Ketika Anda menetapkan batasan, ketika Anda menolak apa yang dia inginkan, Anda mengubah dinamika hubungan. Anda menjadi orang yang memilih. Anda menjadi hadiahnya. Bayangkan seorang anak yang menguji dinding sebuah rumah. Dia mendorong dan mendorong. Jika dinding bergerak, anak itu ketakutan. Jika dinding tetap kokoh, anak itu merasa aman. Jadilah dinding. Ketika Anda mengatakan tidak kepada seorang wanita, Anda memicu reaksi yang mengejutkan. Awalnya, dia mungkin merasa jengkel. Dia mungkin menguji Anda. Dia mungkin cemberut. Tetapi secara bawah sadar, rasa hormatnya kepada Anda meningkat secara dramatis. Dia mengerti bahwa Anda memiliki prinsip. Anda memiliki pendirian yang teguh. Kamu bukan sekadar satelit lain di tata suryanya. Kamu adalah sebuah planet dengan gravitasinya sendiri. Kata tidak adalah afrodisiak bagi wanita yang terbiasa mendengar ya. Teknik kelima, ciptakan nostalgia untuk masa depan. Ini adalah seni yang halus. Ini melibatkan menanam benih di benaknya yang akan mekar ketika kamu tidak ada di sekitar. Kebanyakan pria membicarakan masa kini. Bagaimana harimu? Apa yang sedang kamu lakukan? Membosankan. Untuk membuatnya terobsesi, kamu harus menangkap masa depannya. Kamu harus menghubungkan kehadiranmu dengan pengalaman yang belum pernah dia alami. Kamu menggunakan frasa seperti, kita harus mengunjungi tempat itu. Aku tahu hidangan itu, tapi aku tidak yakin kamu bisa mengatasi rasa pedasnya. Atau, aku melihat cuplikan filmnya, dan itu mengingatkanku pada cerita yang kamu bagikan. Kita akan menontonnya bulan depan. Kamu menciptakan lingkaran terbuka. Kita akan membahas ini lebih detail nanti, tetapi bukan di sini dan bukan sekarang. Kamu memproyeksikan realitas di mana kalian berdua akan berpetualang, saling menantang. Tapi inilah masalahnya. Anda melakukan ini, tetapi Anda tidak langsung membuat rencana. Anda menabur benih dan pergi. Sekarang, ketika dia berjalan melewati restoran itu, dia memikirkan Anda. Ketika dia melihat cuplikan film, dia memikirkan Anda. Anda menciptakan pemicu di lingkungannya yang mengingatkannya pada Anda. Bahkan ketika Anda terpisah bermil-mil, Anda pada dasarnya menghantui realitasnya. Ini disebut nostalgia untuk masa depan. Dia merindukan kenangan yang belum terjadi. Dia mendambakan masa depan yang hanya ada dalam imajinasi bersama yang telah Anda ciptakan. Ini menciptakan rasa tak terhindarkan. Ini membuatnya merasa bahwa Anda berdua ditakdirkan untuk bersama, karena otaknya telah mensimulasikan masa depan ini. Trik keenam, segitiga keinginan. Mari kita jujur tentang sifat manusia. Kita menginginkan apa yang orang lain inginkan. Jika Anda berjalan melewati restoran yang kosong, Anda berasumsi makanannya tidak enak. Jika Anda melihat antrean panjang di luar pintu, Anda berasumsi makanannya enak. Anda akan menunggu 1 jam di tengah hujan hanya untuk mencobanya. Wanita adalah makhluk yang sangat cerdas secara sosial. Mereka mengandalkan bukti sosial. Jika wanita lain tidak menginginkan Anda, dia berasumsi ada alasannya. Dia berasumsi Anda lebih rendah. Tetapi jika dia merasakan sedikit saja petunjuk bahwa wanita lain menginginkan Anda, nilai Anda tiba-tiba meroket. Ini disebut praseleksi. Nah, pria yang baik berpikir cara untuk mencapai ini adalah dengan pamer. Oh, mantan pacarku tidak berhenti mengirimiku pesan. Pelayan itu menggodaku. Berhenti. Itu menyedihkan. Itu terlalu mengada-ada. Bukti sejati adalah seni yang halus. Itu adalah energi. Itu adalah memiliki teman yang menghormati Anda.
Itu adalah menerima pesan dan tersenyum, tetapi tanpa mengungkapkan pengirimnya. Itu adalah tidak merasa terancam oleh pikiran dia akan pergi. Karena Anda tahu, dan dia tahu, bahwa Anda memiliki pilihan. Anda tidak perlu menunjukkannya secara terang-terangan. Anda hanya perlu eksis dengan cara yang menunjukkan bahwa Anda diinginkan. Saat Anda menghabiskan waktu bersamanya, bersikaplah menawan kepada pelayan. Bukan genit, hanya menawan. Buat pelayan tersenyum. Buat wanita yang lebih tua di halte bus tertawa. Tunjukkan padanya bahwa wanita merasa aman dan bahagia di hadapan Anda. Ketika dia melihat wanita lain bereaksi positif terhadap energi Anda, naluri kompetitifnya akan muncul. Dia akan berhenti meragukan apakah dia menyukai Anda, dan mulai khawatir tentang bagaimana mempertahankan Anda. Dia akan mengerti bahwa dia tidak memiliki perhatian Anda. Dia hanya menyewanya, dan sewa ini diperbarui setiap hari. Kecemasan ini, ketakutan akan kehilangan ini, adalah bahan bakar untuk obsesi. Seorang wanita tidak bisa terobsesi dengan sesuatu yang sepenuhnya dia miliki. Dia hanya bisa terobsesi dengan sesuatu yang dia pikir mungkin akan hilang dari seorang saingan. Trik ketujuh, efek Zeigarnik. Pernahkah Anda menonton acara TV yang berakhir dengan plot yang mengejutkan? Layar menjadi hitam. Anda berteriak, Anda mencari di internet, Anda mengobrol dengan teman-teman. Anda tidak bisa berhenti memikirkannya sampai musim berikutnya keluar. Mengapa? Karena otak manusia membenci tugas yang belum selesai. Ia membenci lingkaran yang belum selesai. Ini disebut efek Zeigarnik. Kita mengingat hal-hal yang belum selesai jauh lebih baik daripada yang sudah selesai. Kebanyakan pria adalah tugas yang sudah selesai. Pada kencan pertama, mereka menceritakan semuanya tentang diri mereka. Mereka mencurahkan isi hati mereka tanpa meninggalkan misteri. Mereka seperti buku tertutup, dibaca dari sampul ke sampul dalam sekali duduk. Untuk membuatnya tetap tertarik, Anda harus menjadi novel berseri. Jangan pernah mengungkapkan semuanya. Saat Anda menceritakan sebuah cerita dan ceritanya mulai menarik, berhenti, lihat jam tangan Anda. Katakan, sebenarnya ini cerita panjang. Saya akan menceritakan sisanya nanti. Kita harus pergi. Dia akan memohon. Tidak, ceritakan sekarang. Anda tersenyum. Nanti. Sekarang dia pulang. Apa yang dia pikirkan? Pekerjaan? Teman? Tidak. Dia memikirkan tentang akhir cerita. Pikirannya gatal untuk menyelesaikannya. Atau kirimkan pesan seperti, aku baru saja menyaksikan sesuatu yang membuatku teringat padamu. Itu gila. Lalu jangan balas selama 3 jam. Dia akan bingung. Apa itu tadi? Apakah itu positif? Apakah itu negatif? Apakah dia memikirkan aku? Kamu menduduki ruang utama di pikirannya. Gratis. Akhiri percakapan terlebih dahulu. Akhiri kencan selagi energinya masih tinggi. Jangan pernah biarkan percakapan mereda secara alami. Akhiri selagi masih hidup dan bermakna. Biarkan dia menginginkan lebih. Selalu tinggalkan dia dengan tanda tanya. Jangan pernah berakhir. Sekarang kamu telah menguasai 7 teknik. Vakum, alas, jungkat-jungkit. Tidak, nostalgia untuk masa depan. Segitiga, akhir yang menarik. Jika kamu menerapkannya, kamu akan melihat perubahan. Kamu akan melihat tatapannya lebih lama tertuju padamu. Kamu akan melihat pesan ganda. Kamu akan merasakan pergeseran dinamika kekuasaan hingga kendali jarak jauh ada di tanganmu. Tapi inilah kejutan terakhir, bagian terpenting dari seluruh video ini. Anda tidak bisa berpura-pura. Anda tidak bisa menggunakan trik-trik ini jika Anda sangat takut kehilangan dia. Jika Anda duduk di dekat telepon, gemetar, menghitung menit hingga Anda siap menerapkan penguatan intermiten, dia akan merasakannya. Wanita itu intuitif. Mereka dapat mendeteksi keputusasaan dalam pesan teks. Trik-trik ini hanya berhasil jika Anda benar-benar menghayati filosofi di baliknya. Dan filosofi ini adalah pelepasan, stoikisme, kesadaran bahwa Anda adalah hadiah utama, bahwa hidup Anda, misi Anda, tujuan Anda lebih menarik daripada wanita manapun. Ketika Anda benar-benar tidak peduli apakah dia tinggal atau pergi, Anda menjadi berbahaya. Ketika Anda benar-benar siap untuk pergi ketika dia melewati batas, Anda menjadi tak tertahankan. Psikologi gelap yang saya ajarkan bukanlah tentang menipu dia, tetapi tentang menipu diri sendiri, untuk menyingkirkan kelemahan yang mengikat Anda. Ini tentang menghancurkan anak laki-laki yang membutuhkan di dalam diri Anda, sehingga seorang pria dapat bernapas. Obsesi adalah reaksi terhadap kekuasaan. Bukan kekuasaan fisik, bukan kekuasaan finansial, tetapi kekuasaan pengendalian diri.
Kekuasaan seorang pria yang bagaikan benteng. Kebanyakan pria bagaikan ladang terbuka, diinjak-injak oleh siapapun yang lewat. Jadilah benteng, jagalah gerbangnya tetap tertutup. Biarkan dia mengetuk, biarkan dia menunggu, biarkan dia bertanya-tanya apa yang ada di dalam. Misteri inilah yang membuat api tetap menyala. Jadi sekarang Anda mengerti bagaimana menyalakan percikan api. Anda tahu bagaimana membuatnya mengejar Anda. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda menangkapnya? Apa yang terjadi ketika obsesi memudar dan kenyataan muncul? Bagaimana Anda mempertahankan kekuasaan tanpa menjadi seorang tiran? Bagaimana Anda beralih dari penggoda gelap menjadi seorang raja yang menuntut kesetiaan abadi? Itu adalah topik untuk percakapan lain. Itu adalah tingkat lanjut. Dan sebagian besar dari Anda belum siap untuk itu. Jika Anda lelah menjadi pria baik hati yang selalu kalah, jika Anda siap untuk merangkul sisi gelap dan tajam dari sifat Anda, jika Anda ingin memahami kode pikiran wanita yang tidak diajarkan di sekolah, maka Anda telah datang ke tempat yang tepat. Tetapi jangan hanya mengamati, terapkan. Pilih satu teknik, gunakan hari ini. Amati reaksinya. Dan jika Anda ingin mempelajari topik ini lebih dalam, jika Anda berupaya menguasai dinamika kekuasaan dan keinginan, tekan tombol berlangganan. Saya tidak membutuhkan penonton pasif, saya membutuhkan orang dalam. Selamat datang di dunia orang luar. Sampai jumpa di bayang-bayang.